Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan mulai materi baru. Yuk kita simak bersama. Hari ini kita akan masuk tema 4, subtema 2, pembelajaran 6. Yuk kita simak bersama. Pada pembelajaran kali ini, kita ada dua muatan. Yang pertama, bahasa Indonesia pada KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau cerita dongeng. Dan yang kedua, muatan PPKN pada KD 4.1 menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita akan masuk pada muatan yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai pesan moral dalam cerita. Pesan moral dalam cerita merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang tentunya dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral biasanya terdapat dalam cerita secara tersurat atau sudah dijelaskan atau dituliskan dalam cerita atau secara tersirat, yaitu kita harus mencari sendiri melalui tokohnya, alur ceritanya, seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri pesan moral, yaitu ada 3, pesan moral selalu baik. Dan yang kedua, bisa dilihat pada akhir cerita. Jadi kita bisa melihat pesan moral melalui akhir cerita. Yang terakhir, pesan moral bisa dilihat dari sifat si tokoh dalam cerita. Nah, anak-anakku semuanya, karena anak-anak sudah mengetahui apa itu pesan moral, mari kita coba mencari pesan moral dalam salah satu contoh cerita berikut ini, yang berjudul Kucing Pengagum Rubah. Bu Guru akan bacakan, anak-anak perhatikan dengan baik ya. Ada seekor kucing lugu yang sangat mengagumi rubah. Suatu hari, di hutan ia bertemu dengan seekor rubah yang sombong. Aku punya banyak kepandaian, sementara kepandaianmu hanya bisa memanjat pohon saja, ejek si rubah pada si kucing lugu. Saat itu, tiba-tiba datang pemburu dengan 3 ekor anjingnya yang galak-galak. Dengan ketakutan, kucing langsung naik ke pohon yang tinggi. Kucing pun selamat, sementara rubah berlari ketakutan menghindari kejaran anjing-anjing pemburu. Akhirnya, anjing-anjing pemburu itu berhasil mengepung si rubah dan menekamnya hingga tewas. Nah, itu tadi cerita tentang kucing pengagum rubah. Kira-kira apa pesan moral yang dapat kita ambil dari contoh cerita yang sudah Ibu Guru bacakan tadi? Betul sekali, kita tidak boleh meniru sikap sombong si rubah. Tadi di dalam cerita si rubah berkata bahwa dia punya banyak kepintaran atau kepandaian, sementara si kucing hanya punya satu kepandaian, yaitu memanjat pohon saja. Jadi anak-anakku semua, dalam cerita ini yang berjudul Kucing Pengagum Rubah, itu pesan moralnya adalah kepandaian tidak untuk disombongkan. Begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan pada muatan yang kedua, yaitu PPKN, mengenai membedakan sikap baik dan tidak baik. Oke anak-anak, sudah kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang disusun berdasarkan rumusan juga pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semua adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui dan membedakan sikap yang baik dan tidak baik agar tercipta kerukunan. Sikap yang kita lakukan di dalam masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, betul. Berikut contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat bersama pada tabel berikut ini. Pada sila ke-1, sikap baik yang dapat kita amalkan adalah menghormati sesama umat beragama, sedangkan sikap tidak baik yang tidak boleh kita contoh adalah tidak berteman dengan teman yang beda agama. Pada sila kedua, sikap baik yang kita contoh adalah menolong teman dalam kesusahan. Contoh sikap yang tidak baik adalah sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Itu tidak boleh ya anak-anak.
Lalu pada sila ketiga, ada sikap baik yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri. Kita harus mencintai hasil-hasil produk dalam negeri. Contoh sikap yang tidak baik untuk sila ketiga adalah mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya kita. Lalu pada sila keempat, sikap baik yang dapat kita amalkan adalah dalam menyampaikan pendapat harus dengan sopan dan baik begitu. Jadi kita tidak boleh semena-mena dalam menyampaikan pendapat. Lalu untuk sikap yang tidak baik itu adalah memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Itu tidak boleh ya. Lalu untuk sila yang kelima, sikap baik yang dapat kita amalkan adalah membiasakan hidup hemat, yaitu dengan menabung, betul. Tidak boros jajannya. Lalu untuk sikap tidak baik yang kelima atau sila yang kelima adalah memboroskan uang-uang kita untuk hal-hal yang tidak penting. Baik anak-anakku semuanya, itu tadi adalah materi pada hari ini. Semoga anak-anakku semua tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Sampai jumpa lagi, terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.